Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Azmiati Mursyida dengan NIM 22060125. Saya dari kelas A2 PGSD 2022 IKIP Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 2 Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka Unit 1, yaitu Pancasila Dasar Negaraku. Capaian pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila, serta dapat menceritakan hubungan antara simbol Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi peranan tugas dirinya dalam kehidupan bersama. Ia juga dapat mengidentifikasi hal yang dianggap berharga dan penting bagi dirinya dan orang lain, serta dapat menghubungkan rasa tanggung jawab terhadap hal yang berharga dan penting bagi dirinya. Selain itu juga peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya sesuai dengan pertumbuhan dan konteks peserta didik. Terdapat 5 simbol dalam Garuda Pancasila yang merupakan lambang dari negara Indonesia. Kelima simbol tersebut diantaranya 1. Bintang, 2. Rantai, 3. Pohon beringin, 4. Kepala banteng, dan 5. Padi dan kapas. Kelima simbol tersebut masing-masing memiliki makna dan arti yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Simbol bintang. Simbol bintang merupakan simbol kesatu. Makna dari bintang emas adalah sebagai sebuah cahaya, seperti Tuhan yang menjadi cahaya rohani bagi seluruh umat manusia. Selain itu, latar belakang yang berwarna hitam pada simbol bintang emas menggambarkan warna alam yang merupakan berkah dari Tuhan. Simbol rantai. Simbol rantai merupakan simbol kedua. Simbol rantai disusun dengan 17 gelang yang saling menyatu. Artinya, kita manusia harus saling membantu dan saling tolong-menolong. Selain itu, mata rantai yang berbentuk persegi melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai tersebut melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Simbol pohon beringin. Simbol pohon beringin merupakan simbol ketiga. Pohon beringin memiliki akar yang menjulur ke bawah dan diartikan sebagai tempat berlindung dan berteduh. Akar tunjang pohon beringin yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, ranting-ranting pada pohon beringin menggambarkan Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Tetapi Indonesia tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia dan di bawah lambang Pancasila. Simbol kepala banteng. Simbol kepala banteng merupakan simbol keempat. Banteng dianggap sebagai hewan yang suka berkumpul. Sama halnya dengan manusia, di saat pengambilan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan cara musyawarah. Salah satu caranya yaitu dengan berkumpul dan berdiskusi. Terakhir adalah simbol padi dan kapas. Simbol padi dan kapas merupakan simbol kelima. Padi dan kapas dilambangkan sebagai sandang dan pangan. Artinya tidak ada kesenjangan antar masyarakat Indonesia. Padi dan kapas juga memiliki makna bahwa semua kebutuhan masyarakat Indonesia adalah sama, tidak memandang status dan kedudukannya. Bintang, simbol kesatu, melambangkan sila kesatu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rantai, simbol kedua, melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin, simbol ketiga, melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kepala banteng, simbol keempat, melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas, simbol kelima, melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara kesatuan Republik Indonesia.
Lambang negara ini digambarkan oleh seekor burung seperti elang Raja Wali, yaitu Garuda, yang di tubuhnya terdapat perisai atau tameng yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai suatu tujuan. Tahukah kamu, perisai atau tameng ini merupakan bagian senjata yang telah lama menjadi kebudayaan di Indonesia. Pada bagian tengah perisai terdapat garis tebal berwarna hitam yang melambangkan garis khatulistiwa. Dan juga di dalam perisai atau tameng ini terdapat 3 warna dasar, yaitu merah dan putih yang melambangkan bendera Indonesia dan hitam pada bagian tengah. Contoh penerapan dari sila ke-1 yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia diwajibkan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Jika kita beragama Islam, maka kita wajib beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ibadah seperti sholat, zakat, berpuasa, dan beribadah haji, serta ibadah-ibadah lainnya. Begitupun dengan agama yang lain, mereka diwajibkan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Yang kedua yaitu menghormati perbedaan agama. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lainnya, maka kita harus menghormati satu sama lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan agama. Selain menghormati, kita juga harus menghargai perbedaan agama. Yang keempat yaitu hidup rukun antar umat beragama. Walaupun agama di Indonesia beragam, namun kita harus hidup rukun dengan sesama umat beragama. Contoh penerapan sila kedua. Yang pertama yaitu membela kebenaran dan keadilan. Jika hal tersebut benar, maka kita harus membelanya. Jangan sampai kita membela kesalahan. Yang kedua yaitu memiliki sikap saling menghormati. Yang ketiga, bergotong royong. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Contoh penerapan sila ketiga yaitu yang pertama, membangun persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, dan yang lain sebagainya. Namun kita harus membangun persatuan karena kita itu adalah Indonesia. Yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika. Contoh penerapan dari sila keempat, yang pertama, menghargai keputusan bersama. Contoh kecilnya yaitu ketika kita di dalam kelas melakukan pemilihan ketua murid atau sering kita sebut dengan KM. KM yang terpilih, maka kita harus menghargainya karena itu sudah merupakan keputusan bersama. Yang kedua yaitu berpartisipasi aktif dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan. Contoh penerapan dari sila kelima yaitu yang pertama, menghormati hak orang lain, baik itu hak berpendapat ataupun hak menyanggah dan hak yang lainnya. Yang kedua yaitu memperhatikan dan menghargai hak orang lain. Yang ketiga yaitu mendorong keseimbangan antara hak dan kewajiban.
kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.